Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Sri Maswati. Saya sekarang adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi, bidang mata pelajaran geografi, dan saya mengajar di SMA Negeri 2 Sumedang. Ya, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin sama KM-nya, sama dan dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Ya, anak-anak, Ibu cek dulu kehadiran ya. Kelas ini harusnya itu ada 20 orang. Ibu hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Nanti Masuk 2 orang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir? Iya. Ya, sakit. Sama satu lagi? Alat. Alat juga sakit ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar geografi meneruskan yang kemarin. Kalian sekarang meskipun cuaca sekarang musim hujan ya, sering mendung, kalian tetap harus menjaga kesehatan ya. Ingat jangan lupa sarapan dan sebagainya, kemudian vitamin, supaya kita belajar siap dan menyenangkan gitu ya. Nah, materi kemarin kita sudah belajar mengenai batuan. Terus ya, masih ingat tentang daun batuan. Nah, hari ini kita akan belajar meneruskan yang kemarin, yaitu mengenai tenaga endogen, yang khususnya nanti akan kita pelajari tektonisme dan seisme. Ya, tektonisme itu nanti kaitannya dengan pergerakan lempeng, kemudian seisme itu dengan gempa. Ya. Kita lihat yang harus kalian pelajari di kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian itu untuk pengetahuannya ya, ini untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya 4.5 itu menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagian gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menghubungkan uraian data dan informasi tentang tektonisme dan seisme dari hasil tabel tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Ibu akan mengambil informasinya itu atau data informasi itu yang punya tenaga endogen. Di mana di sini tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan pada perubahan kulit bumi. Di situ tenaga endogen itu ada tektonisme, vulkanisme positif ini, itu cirinya adalah daratnya yang turun, jadi seolah-olah air laut yang naik. Ya, contohnya ini kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penurunan pulau-pulau timur Indonesia, itu di Kepulauan Maluku. Di mana di situ ada penurunan daratan, kenaikan ke atas. Sedangkan kalau air lautnya seolah-olah bagaimana dari tektonis itu kan berarti dengan lempeng ya. Ibu akan menggambarkan kemarin kita kan belajar mengenai batuan, kemudian ada juga lapisan batuan. Tapi di situ ada batuan itu kan terletak di lapisan terluar ya, di litosfer. Di litosfer ini adalah batuan di sini. Jadi kalau kita lihat dari bawah perut bumi sampai ke terluar itu dia
ya. Kemudian kalau diperagakan hasil dari tektonisme itu tadi salah satunya adalah lipatan. Jadi lipatan itu kalau ini tadinya seperti ini, kemudian ada tenaga dari dalam yang yang menyebabkan si bentuk muka bumi ini berubah. Jadi dia seperti ini dalam waktu yang lama, terus seperti ini, maka dia akan berubah. Maka terbentuklah lipatan. Jadi nanti ada lembagnya, yang bawahnya, yang atasnya adalah puncaknya. Ya, jadi yang tadinya seperti ini ada tekanan di dalam bumi, tenaga kemudian berubah menjadi seperti ini. Ya, ya, longsoran biasanya dalam masa yang besar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke itu akan memperlihatkan gambar yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini, yaitu gempa Cianjur. Yaitu gempa Cianjur. Di sini ada diperlihatkan bahwa gempa itu diduga terjadi akibat salah satu pergerakan sesar, itu sesar Cimandiri. Ini diantaranya, nah ini adalah contoh gambar sesarnya. Ini sesar-sesar yang ada atau berdekatan dengan sesar Cimandiri. Ya, apa kaitannya dengan tektonisme? Melihat dari gambar ini coba. Saya akan menerangkan bahwa segmen Cimandiri dengan apa yang terjadi pada gempa Cianjur tersebut berkaitan dengan tektonisme, yaitu karena ada suatu terjadi pada lempengan, pada getaran padi bisa mengakibatkan gempa pada Cianjur tersebut, sehingga membuat retakan pada sesar tersebut. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Ramadan, itu sangat hebat ya Ibu ya, karena ini materinya belum Ibu jelaskan, tapi Ramadan sudah bisa menjelaskan. Terima kasih Ramadan. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan video ya, di mana dalam video tersebut akan ditampilkan mengenai 12 gempa terdahsyat di Indonesia, kemudian nanti dilanjut ke gempa Cianjur beserta penyebab dan perkembangannya sampai saat ini. Ternyata bukan hanya sesar Cimandiri yang menyebabkan gempa Cianjur ya, tapi ada juga yang lain ya. Silakan kalian tonton dan saksikan. Kemudian catat hal-hal yang penting. Gempa apa yang paling besar? Inilah dia. 12. Gempa Manado 8,0 skala Richter, 150 km dari arah pantai Manado. Gempa ini kemudian menimbulkan gelombang tsunami raksasa setinggi 20 meter. Gempa dahsyat dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Gempa ini terjadi di kedalaman 20 km dari dia dan menimbulkan tsunami. Gempa dengan kekuatan 8,4 skala Richter di pesisir barat Pulau Sumatera. Gempa Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat disebabkan pergerakan sesar Cimandiri. Apa itu sesar Cimandiri? Sesar di wilayah Jawa Barat, yaitu sesar Cimandiri, sesar Cipeles. Data dari sisi sebelah selatan yaitu dari sesar Cimandiri, tetapi setelah hasil posisi gempa dari kawan-kawan seismologi dari BMKG. Jadi garis yang merah ini. Nah, jadi kelihatan kan Bapak Ibu ada merah putih-putih sama-sama. Ya, sekarang silakan kalian untuk duduk berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu share di grup ya. Silakan untuk berkelompok dulu. Silakan berkelompok, kelompok 1, 2. Ya, silakan sudah berkumpul ya. Itu akan membagikan KPD-nya. Silakan di kira dan dikerjakan. Mau bertanya?
Dharma Raja. Kan ada di Indonesia. Kalau ada lagi 3 jam lagi ada di mana? Saya masih masuk di Indonesia. Dubai. Mulai dari awal sampai akhir. Coba siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini? Repa, silakan. Menurut pembahasan tadi itu tentang tenaga endogen ada 2, yaitu tektonisme sama seisme. Di mana tektonisme itu dapat dulu juga ada epirogenesa sama orogenesa. Nah, epirogenesa itu ada 2, ada yang positif sama negatif. Di mana yang positif itu si daratannya itu turun, dan seolah-olah permukaan lautnya naik, itu sebaliknya. Kalau seisme itu tuh berkaitan sama gempa. Nah, gempanya itu ada 3, yaitu vulkanik, tektonik, sama longsoran. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Repa ya. Masih ada yang mau? Penyimpulan materi ini jadi sudah lepas dulu ya. Biar jadi tektonisme itu ada epirogenesa, positif, negatif, dan orogenesa. Orogenesa itu dari bagian lautan dan juga yang terakhir seisme itu gempa ada 3, tektonik, vulkanik, dan longsoran. Ya, itu untuk kesimpulan materi hari ini. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Jadi kalian silakan buka. Nah, silakan kalian buka. Ini kita akan melakukan evaluasi di layar worksheet. Di layar worksheet, ya. Mau dipilih linknya mangga, mau barcode mangga boleh. Barcode, silakan karena sudah punya barcode masing-masing. Silakan di barcode. Kalian isi itu nanti ada 10 soal dan kita juga pernah melakukan evaluasi ini, ya. Jadi yang nomor 1 itu kalian lupa Cianjur kan? Oke, waktunya tinggal 2 menit masuk ke email Ibu nanti ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang bagaimana untuk belajar hari ini? Menyenangkan ya? Sangat menyenangkan. Ya, meskipun di waktu siang ini kalian sudah semangat ya. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan, ini kita akan mempelajari mengenai mekanisme. Ini masih tenaga endogen, masih berkaitan dengan endogen, tapi berkaitan dengan vulkanisme. Nah, kalian nanti di rumah baca dulu materinya, ya, baca dulu materi dengan materi vulkanisme. Di antaranya ada tipe gunung api, ada jenis gunung api di Indonesia di mana saja, persebarannya dan sebagainya, dibaca dulu, ya, di searching dari beberapa sumber. Kemudian minggu depan kita akan bahas untuk materi tersebut, ya. Sebelum ditutup ada yang akan ditanyakan dulu? Cukup. Ya. Udah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil karena dengan mempelajari geografi itu akan sangat banyak manfaatnya ya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian kedepannya semakin sukses, semakin semangat menikmati belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang dipimpin doa lagi. Sama Mila. Boleh kembali ke tempat.
Bagaimana